Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara kepala sekolah dalam mengisi penilaian kinerja guru pada dokumen tindak lanjut observasi kelas di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini saya menggunakan akun kepala sekolah ya. Nanti tampilannya sudah seperti ini ya, terbaru. Ya, nanti ketika kalian membuka pengelolaan kinerja, kita memilih sebagai pejabat penilai kinerja di menu bagian kiri sini ya. Ya. Dan ini ya tampilannya. Untuk melakukan penilaian kita akan menekan melakukan penilaian. Tapi kita lihat dulu alur pengelolaan kinerja di bagian bawah, kita scroll. Nah, di bagian bawah sini untuk alur pengelolaan kinerja ada perubahan ya, di mana untuk target pengelolaan kinerja itu ya sudah tidak per bulan lagi ya, kecuali yang Januari itu semua sudah melakukan perencanaan dan persetujuan rencana. Ya, namun untuk persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja dan observasi, selanjutnya pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan yang terakhir penilaian dan penetapan predikat kinerja itu sudah diperpanjang atau sudah dikasih target antara Februari sampai dengan bulan Juni ya. Yang sebelumnya untuk persiapannya bulan Februari, untuk yang pelaksanaan observasi itu Maret, April, Mei itu tindak lanjut, dan Juni itu penilaian dan penetapan predikat kinerja. Jadi Bapak Ibu sudah sampai di bagian mana untuk tahapan alur pengelolaan kinerja? Nah, untuk tutorial kali ini kita sudah pada pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut ya. Dan kepala sekolah nanti akan melakukan penilaian kepada guru-guru yang sudah mengisi dokumen tindak lanjut observasi kelas dan sudah dikumpulkan ya. Nah, untuk mengetahuinya kita langsung ke lakukan penilaian ya. Kemudian cek daftar guru ya. Nah, dan tentunya guru yang bersangkutan juga sudah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk dinilai ya dokumen tindak lanjutnya. Nah, status observasinya kita bisa lihat di bagian sini ya. Nah, di sini ada statusnya nilai tindak lanjut seperti ini ya. Kalau yang lain seperti ini masih di observasi, rating observasi. Tapi ini perbedaannya kita lihat di sini sudah ada pegawai yang nilai tindak lanjut. Berarti di sini kepala sekolah sudah bisa melakukan penilaian untuk dokumen tindak lanjutnya. Ya, kita langsung tekan nilai di sini. Oke, selanjutnya kita tekan nilai lagi di sini ya. Iya. Nah, ini ya guru yang bersangkutan yang sudah kita pilih. Nah, nantinya akan terbuka menu ini, nilai dokumen tindak lanjut. Ketika guru tersebut sudah mengisi dokumen tindak lanjut. Kita langsung tekan lanjutkan. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk melakukan penilaian. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah membaca dulu ya, baca pengisian guru di sini. Ingat-ingat lagi apa dan bagaimana proses guru mengisi. Kemudian di sini isi penilaian atasan berdasarkan pengisian guru ya. Nah, selanjutnya lakukan secara menyeluruh ya. Ini bukan penilaian akhir guru ya, Bapak Ibu. Jadi Anda bisa isi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya sebenarnya ya. Baik buruknya itu Bapak Ibu bisa isi ya, karena ini bukan penilaian akhir bagi guru. Nah, silakan dibaca dulu, ini baca pengisian guru. Nah, di sini ada refleksi guru ya. Nah, di sini tujuan formulir ini ya ini ya. Refleksi penilaian observasi dari atasan, ini guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan hasil penilaian observasi kelas oleh atasan. Ya. Selanjutnya ini menyepakati tindak lanjut.
guru dan atasan atau kepala sekolah itu menyepakati ya tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik kinerja. Nah, di sini ada disarankan uh, diskusi ya dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Ya, kita kembali. Selanjutnya di sini Bapak Ibu kepala sekolah bisa membaca ya pengisian dokumen tindak lanjut dari guru yang bersangkutan ya. Nah, ini mengenai apa tantangan yang guru itu hadapi ya untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan itu selama observasi kelas yang sudah dinilai waktu sebelumnya ya. Nah, di sini dia guru tersebut ini menulis saya harus mengelola kelas. Ini sesuai dengan pengisian dari guru yang bersangkutan ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus memahami isiannya apa ya. Karena ini apa tantangan ya guru tersebut. Tantangannya ini contoh mengelola kelas yang beragam karena setiap kelas memiliki siswa dengan kebutuhan minat dan gaya belajar yang berbeda. Jadi itu tantangan yang disampaikan oleh guru tersebut ya. Nah, di sini kita bisa cek lagi hasil penilaian observasi yang dilakukan waktu sebelumnya ya. Nah, di sini ada ya, kita bisa melihat, kita bisa kembali lagi ya, apa-apa yang menjadi target perilaku ya. Nah, ini ya, ada 3 yang menjadi target perilaku sesuai dengan penilaian sebelumnya ya pada saat observasi kelas ya. Nah, ini nantinya akan menjadi bahan Bapak Ibu kepala sekolah akan mengisi yang di bagian bawah yang untuk ini ya untuk mengisi penilaian atasan. Tapi Bapak Ibu harus mempelajari dokumen tindak lanjut yang sudah diisi oleh guru yang bersangkutan. Contoh ini ya, pilihan belajar untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh guru itu kita Bapak Ibu bisa baca ya. Ini apa tujuan tindak lanjut yang ingin guru itu lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran ke depan ya. Nah, bisa dibaca di sini ya. Contoh saya akan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah diterapkan ya. Selanjutnya ada upaya-upaya yang akan dilakukan guru tersebut juga untuk mencapai tujuan tindak lanjut. Ini ada upaya. Contoh dia akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui seminar, webinar, workshop, dan pelatihan yang up to date dengan praktik terbaru dalam pembelajaran ya. Selanjutnya kapan ya untuk melakukan aksi itu sudah bisa dilihat di sini. Ada periodenya contoh April dan Mei ya. Selanjutnya dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut itu seperti apa ya, seperti sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca dan juga ada opsional misalnya Bapak Ibu guru yang bersangkutan memilih untuk belajar di PMM ya. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari pengisian dokumen tindak lanjut guru yang bersangkutan. Selanjutnya bisa mengisi ini ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu kepala sekolah mengisi penilaian atau memberikan catatan ya tentang bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi ya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih antara yang pertama itu contoh sadar tangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Ya, contoh dia menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal. Ada sarana-prasarana misalnya anggaran, koneksi signal dan lain-lain ya. Yang kedua juga ada sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri ya. Contoh itu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya bukan dari faktor eksternal. Atau yang ketiga itu sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya. Contoh itu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Atau contoh lainnya menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid, disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapor pendidikan. Jadi
pilihan ini pilih salah satu ya Bapak Ibu. Tidak bisa pilih dua atau semuanya. Jadi silakan pilih salah satu sesuai dengan pengisian dokumen tindak lanjut oleh guru yang bersangkutan. Ya, ini ya. Bapak Ibu baca dengan teliti apa saja yang sudah diisi guru yang bersangkutan dalam menjelaskan tantangan yang dihadapi secara rinci untuk mengisi bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi ya. Misalnya pilihannya di bagian yang ketiga, yaitu sadar tantangan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya. Ya, selanjutnya itu bisa memberikan catatan ya, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut. Nah, di sini saya berikan contoh ya, berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh guru yang bersangkutan ya. Nah, satu contoh, guru harus dapat mengidentifikasi kebutuhan individu setiap siswa dan menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Ada juga misalnya kalau ada dua ya, yang kedua untuk penjelasan, guru harus bisa menemukan cara untuk membuat materi pembelajaran menarik bagi semua siswa, bahkan mereka yang mungkin kurang tertarik pada subjek tersebut. Atau guru harus memvariasikan metode pengajaran mereka untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Karena ini masalah terkait gaya belajar yang berbeda ya. Kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda ya. Dari setiap atau masing-masing siswa atau masing-masing kelas. Dan selanjutnya itu guru harus memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Jadi ini disesuaikan saja ya dengan pengisian atau catatan dari kepala sekolah terkait tantangan atau refleksi yang sudah terkait dokumen tindak lanjut yang sudah diisi oleh guru yang bersangkutan ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu bisa simpan draft ya atau kumpulkan ya jika memang sudah tidak ada perubahan ya untuk pengisian ini ya, catatan kepala sekolah dan penjelasannya bisa langsung kumpulkan atau simpan di draft jika ingin ada mau perubahan ya. Tapi kalau ingin langsung mengumpulkan bisa langsung ya dikumpulkan, tapi karena di sini saya akan menyimpan dulu draft ya. Oke, di sini saya akan simpan draft dulu ya. Nanti untuk kumpulkan ya itu merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah masing-masing ya. Oke, ya kalau simpan draft berarti simpan, kita bisa edit lagi. Kalau kita sudah kumpulkan ya, saya belum mencoba ya. Silakan dicoba ya, dikumpulkan kalau memang Bapak Ibu kepala sekolah sudah fix ya, atau memang sudah tidak akan merubah lagi untuk penilaian dokumen tindak lanjut dari guru yang bersangkutan, bisa tekan kumpulkan. Oke, ya. Demikian dulu ya tutorial dari saya tentang bagaimana cara kepala sekolah mengisi penilaian atau menilai dokumen tindak lanjut dari observasi kelas di platform Merdeka Mengajar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini jika video ini bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.